Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha ghafur. Salawat berkaikan salam mari kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal kembali, salah satu bulan yang istimewa. Walaupun sebelum kelahiran Nabi kita, bulan ini dianggap biasa, namun bulan ini menjadi luar biasa bagi umat Islam setelah dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Insyaallah pembahasan mengenai sirah nabawiyah, terutama terkait dengan kelahiran Nabi, bagaimana dakwahnya Nabi, akhlak Nabi. Nanti ada kesempatan khusus yang insyaallah akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan, keberkahan untuk kita semuanya, khusus kepada diri saya, diberikan kemampuan untuk menyampaikannya dan dijaga dari kekeliruan. Amin. Baik, kita awali dengan Riyadhus Shalihin sebelum nanti kita mempelajari hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nusan fid darini amin. Qala wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibna Adam innaka an tabdulal fadla khairul lak wa an tumsikhu syarrul lak wala tulamu ala kafaf wabda bima ta'ud. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Qala wa an Abi Umamah, hadis diterima dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Allah telah meridainya. Qala, beliau berkata, yakni Imam Abu Umamah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda alaihi salatu wassalam, ya ibna Adam, kata Nabi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, wahai umat manusia. Anak cucu Adam maksudnya manusia ini, terlebih kaum muslimin. Ya, di sini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, antabdulal fadla, memberikan kelebihan dari hartamu, kelebihan dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu, khairun, itu lebih baik laka untukmu, laka bagimu. Jadi khairun itu lebih baik laka bagimu. Ingat, yang mengatakan lebih baik itu adalah Nabi kita, Rasul kekasih Allah, utusan Allah, yang tidak berkata menuruti hawa nafsunya, yang tidak berkata-kata sesuai dengan hawa nafsunya, tapi melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Beliau memberikan pesan, arahan, nasihat kepada kita umatnya alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, wahai umatku, wahai kaum muslimin, innaka, sesungguhnya kamu, antabzulal fadla, memberikan, jika memberikan kelebihan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu, memberikan kelebihan harta, jadi harta yang lebih bagimu, lebih dari dari kecukupan, khairun, itu lebih baik laka bagimu, wa antum sikhu, dan sebaliknya. Nah, di sini wa antum sikhu, awa antum sikahu, mohon maaf. Ya.
wa antum sikahu, dan jika engkau menahannya. Menahan apa di sini? Hunya kepada al-fadl, yakni kelebihan harta, kelebihan rizki yang telah Allah anugerahkan kepadamu, syarrun, maka itu lebih buruk, lebih jelek laka bagimu. Saya ulangi, wa antum sikau, dan jika engkau menahannya. Apa maksudnya? Bakhil, pelit, apalagi kalau niat menahan saja tanpa ada niat bakhil, begitu sudah jelek kata Nabi. Tapi kan identik, kalau sayang dengan barang, sayang dengan harta, tidak mau berbagi, tidak mau sedekah, tidak mau infak, yang berlebihan, tidak mau wakaf dan sebagainya, ini syarrun laka, maka itu adalah keburukan, lebih buruk, lebih jelek bagimu. Makanya dulu sering kita sampaikan juga, bagaimana ketika seorang hamba didatangi malaikat Israel dalam keadaan sakaratul maut, mana'udzubillah, dia meminta agar, jadi ada yang begini, Allah ini yang jelaskan, agar diberi kesempatan, ya, agar nyawanya tidak dicabut saat itu, diberikan kesempatan sesaat saja. Sesaat itu bisa beberapa menit, beberapa atau 1 jam, beberapa ini begitu. Ada sebentar saja. Mengapa? Karena saat itu baru sadar, baru ngeh. Ternyata yang dia sebutkan kata Allah di situ tidak banyak. Sholat ini segala macam, mungkin bisa jadi orang ini ahli sholat, ahli ngaji, bisa jadi. Kalau logika awamnya begitu. Karena yang disebutkan sedekah, ternyata minta izin untuk bersedekah. Coba. Maka kata ulama, kenapa bersedekah di sini disebutkan? Kalau saking luar biasa dan pahala sedekah. Maka ingat, kita bagian ahli ngaji sudah mafhum ya. Semua amal-amalan akan lancar pahalanya, tidak terpending jika sholatnya benar gitu. Jika sholatnya dilaksanakan. Maka kalau merasa kita khawatir sholat belum bagus, belum baik dari kehusuan dan sebagainya, berjamaahlah sudah. Karena kita sering dengar kan dari kecil, sholat itu jika dikerjakan seorang diri mendapat nilai 1 atau pahala 1, itu pun jika benar rukunnya, benar Fatihahnya, jika benar semuanya. Nah kalau salah bagaimana? Sebaliknya, jika dilakukan dengan berjamaah, maka dijamin 27 derajat. Satu riwayat, ini hadisnya sahih semua, riwayat yang lain 25 derajat. Antum bisa bayangkan. Tapi karena pahala yang sungguh luar biasa ini menjamin tuh, maka setan juga bertebaran tuh, subuh bertebaran ya. Mendekat waktu sholat bertebaran. Dalam hadis ketika mendengar azan, jin-jin setan-setan bawah tuh lari sampai terkentut-kentut. Dalam hadis sahih, walahu durat, dia sampai terkentut-kentut setan saking takut dengan azan. Tapi selesai azan balik lagi. Makanya kenapa kita diajarkan sebelum sholat tuh membaca doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdud. Ini minta benteng kepada Allah agar si setan itu tidak balik menggoda kita. Bahkan pakai al-falak anas. Tapi bagi imam, ya harus tahu. Kalau baca falak anas kata makmum, ini kapan takbir? Yang singkat saja, Rabbi a'udzubika. Paling tidak ketika jalan kita menuju masjid itu bacanya, tidak mesti harus sebelum takbir. Makanya Pak, doanya dulu insya Allah jika tidak khilaf pernah kami sampaikan, begitu kita keluar dari rumah setiap sholat, dawamkan, dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa itu insya Allah ya sudah refleks aja. Keluar untuk sholat berjamaah, kaki kanan bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billah, subhanallah subhanallah bil azim adada khalqi wa nafsi wa bizat arsyad wa binala kalimati. Baca itu. Kalau masih pagi, masih ada waktu jauh, istighfar, sholawat, dawamkan. Nanti baca tuh al-falak anas, karena kita mau sholat nih, berperang ini perang batin Pak. Nah, kemudian setelah kita siap-siap untuk sholat, Rabbi a'udzubika, itu baca. Lah ibarat orang sudah tahu banyak musuh mau nyerang, dia leha-leha tidak siap-siap,
Ya kalau dicipol KO nggak ada perlawanan ya wajar. Nah persis itu, sudah tahu mau ngaji godaannya banyak, setan itu bertebaran. Tapi alhamdulillah bapak kita itu tadi beberapa kali dibahas, karena pertolongan rahmat Allah kita bisa sampai sini. Nggak ada pertolongan Allah belum tentu sampai, demi Allah tidak akan sampai. Ada aja pokoknya, entah istri ngambek lah, entah apalah gitu, ada tetangga datanglah minta tolong ini itu segala macam, ngajak bisnis lah. Oh itu jangan dikira biasa itu bagi yang ahlu pengajian Pak, yang sudah agak nyerap paham. Oh ini goda nih. Istighfar kita. Kalau terlihat ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa, bukan nggak bisa istighfar Pak. Kenapa? Ini waktu saya ngaji kok ada halangan? Istighfar boleh jadi itu peringatan dari Allah. Sama ketika kita sudah niat pengen sholat qobliyah subuh atau sholat malam kok lewat. Istighfar Pak, ada apa ini? Jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Kan begitu. Maka ketika kita paham tahu nih musuh-musuh itu banyak bertebaran untuk melaksanakan amal soleh, persiapkan senjatanya. Apa senjata kita untuk menghadapi setan? Ad-du'a'u silahul mu'minin. Karena mereka tidak bisa dilihat. Mereka nonjok kita nggak tahu. Ya, mereka beri racun kita tidak tahu. Maka benteng kita apa? Nabi sudah memberitahukan. Doa itulah senjata umat mukmin, baik dengan musuh yang nyata, yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Makanya itu sering kami istilahkan itu nuklir yang tadi itu doanya Pak. Sebab apa? Setan diberi rudal oleh Allah. Mana rudalnya? Kan ketika dia unjukkan kepada Allah itu, waktu si iblis dilaknat oleh Allah, dia minta, Rabbi anzir ila yaumil qiyamah. Sudah sadar tahu dia dilaknat oleh Allah. Karena putus asa rahmat Allah ya. Selama-lamanya diponis ahli neraka abadal abidin, dia masih unjuk kepada Allah. Berdoa kalau bahasa kita, ya Allah, berikan saya waktu sampai hari kiamat nanti. Untuk apa? Untuk menggoda umat manusia. Dalam ayat yang lain, kalau saya tidak bisa dari depan dari belakang, tidak bisa dari kanan dari kiri mereka ya Allah. Bayangkan, dia sudah minta izin. Kalau bahasa kita berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya waktu, kesempatan untuk menggoda anak sekolah ini. Karena dendam dia, hasil sampai hari kiamat nanti. Ternyata Allah kabulkan. Catatan baik-baik. Allah kabulkan. Apa kata Allah? Innaka minal mundzirin. Ya, saya kabulkan. Kamu akan saya beri waktu sampai. Tapi Allah juga berikan kita. Itu anggaplah itu apa tadi? Rudal, Pak. Lah kita diberi nuklir. Kalau nggak tahu ilmunya nggak ketemu. Mana nuklirnya? Waqul Rabbi. Katakan olehmu. Siapa ini? Oleh Nabi, oleh kita, oleh umat Islam yang tidak mau diserang oleh iblis itu. Rabbi. Nun Gusti Pangeran Abdi. Duhai Allah Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Ini doa dari Allah loh, jangan salah. Langsung tuh. Ini makanya saya akan nuklir ini. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Min hamazati syayatin. Dari goncangan setan, dari bisikan setan, dari rayuan setan, dari tipu daya setan. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ay Rabbi ayyahdurun, daripada kedatangan mereka. Jangan sampai datang kepada saya lah ya Allah. Pending aja di mana aja tuh, stop. Coba bayangkan. Ini nuklir ini Pak. Asal dengan nuklir kuat mana? Dahsyat mana? Kalau bahasa lebih gampangnya lagi sekarang itu kan bahasa dulu ya. Sekarang ada beberapa video lebih canggih lagi itu tahun 90-an ya, ketika Irak diserang dulu, harus terbuka tentara. Nah, sekarang canggih apa? S-400, ada S-500-nya. Amerika takut dengan itu. Siapa? Rusia. Jadi bisa ngejar. Kalau dulu kan Patriot daya jangkauannya seperti itu. Udah sebelumnya 100% tidak bisa nembus. Ini diburu apa? Sebelum sampai diburu itu bilang. Itu kan itu maksud saya. Nah, sekarang ada S-400 bisa ngejar tuh. Sebelum itu nyampe sudah disambung dulu di angkasa. Tidak aman manusia, aman. Sampai Israel kira apa? Hanya drone itu, dom gitu. Ya, kubah besi itu. Dan akhirnya angkatan sudah punya rudal-rudal itu. Nah, kalau pun harus rudal-rudal S-500-nya gitu.
ya kalau sudah lupa, al-insanu mal khata' wa nisyan. Jadi persiapkan senjata kita. Nah, ini mudah-mudahan saya mengingatkan bahwa juga saya diberikan ingat terus oleh Allah gitu. Dan diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk bisa membacanya, mengamalkannya, menjaga hati, begitu. Jadi kita sambut, nggak apa-apa, dia mau rudal apa gitu. Yang penting kita sudah punya sekian gitu, yang bisa merokokkan itu. Ibarat begitu. Dan Allah juga jamin. Ketahuilah wahai iblis, hamba tidak akan bisa digoda oleh ini. Siapa hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pakai sigotnya Pak, mukhlasin bukan mukhlisin Pak. Kalau mukhlisin kan isim fa'il Pak, berarti dia yang bisa ikhlas. Enggak ternyata. Illa ibadiyah minhumul mukhlasin. Kecuali hambaku dan mereka yang diikhlaskan. Ayo diikhlaskan, nah, berarti Allah nu ikhlaskan. Mantapna pasta karena bahasa Tuhan. Daya-daya, tidak ada daya untuk menghindari dia takabur, ujub, dan tidak ada kekuatan untuk bisa ikhlas, untuk bisa datang ke majlis, untuk beramal soleh, untuk sholat, illa billah, kecuali pertolongan rahmat Allah. Makanya dalam ayatnya pun begitu, akan bisa iblis, hambaku digodamu. Dia akan siapa? Yang diikhlaskan oleh Allah. Dan iblis pun mengakui yang tidak bisa aku goda memang hambamu yang diikhlaskan. Makanya kita berdoa soal kita termasuk yang diberitakan oleh Allah, sehingga kita termasuk hamba yang diikhlaskan. Jangan songong kita merasa alhamdulillah saya mau udah ikhlas, bangun pagi saya sholat ikhlas banget. Ngaji juga saya mah tidak disuruh siapapun ikhlas. Ada yang datang karena digebrak-gebrak istri. Misalnya, Pak, ngaji Pak, malu Pak. Kalau dapat rahmat Allah, makasih dikasih hadiah. Atau sebelum ngaji, apa ke hadiahnya? Tapi yang tidak dapat rahmat dari Allah, ngapain katanya? Ganggu orang tidur aja. Nah, ini beda Pak. Nah, kita evaluasi, kita termasuk yang mana tuh kalau diingetin istri? Pak, sholat Pak. Bapak sholat Pak. Ki, cek sini nih ya. Ki sholat Ki. Ki sholat Ki. Alhamdulillah. Bagus. Sudah syukuri itu. Doakan gitu ya. Langsung baca alhamdulilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur. Bahkan la ilallah daula syarika lahul mulku wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa ajib itu. Ya, sebelum ketika bangun tidur itu sebelum duduk baca dulu itu. Atau baca alhamdulillahilladzi tadi, baca terus kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oh, masya Allah itu fadilahnya luar biasa. Jangan diikuti, wah nggak ditutup, wah itu setan pada masuk itu, tutup gitu. Nah baik, wa antum sikahu syarrun laka, dan jika engkau menahan sebagian rizki yang Allah anugerahkan, harta yang Allah anugerahkan ya. Di sini pemberian Allah, maka itu lebih buruk. Makanya tadi belum saya bacakan ayatnya kan. Kenapa dalam ayat Al-Quran itu lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Oh, itu ingat selalu ayat ini. Ini yang menyayat nih dalam ayat yang disebutkan kok sedekah. Wa anfiqu, ini Allah loh yang memberitakan, firman Allah, bukan hadis, bukan perkataan ulama juga, Allah langsung. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah. Domirnya mukhatabun itu, antum kalian semua, umat manusia, kaum muslimin muslimat, umat Rasulullah. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah, keluarkanlah, berikanlah, infakkanlah, mimma, dari apa-apa, razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepadamu, yang telah kami anugerahkan kepada kamu, yang telah kami dari sebagian, tidak semuanya, dari sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu. Oh, bayangkan, min qabli, kata Allah, sebelum ayatiya ahadakum maut, sebelum kematian mendatangimu. Maka kematian itu mendatangi kita, bukan kita.
Jangan merasa saya mah masih muda, lila keneh, pan maot nu datang ke orang. Kematian yang datang menjemput kita. Jangan merasa kita muda, masih sehat. Wah, kata dokter, no problemo. Oh, badan saya sehat. Tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Masya Allah. Asal mencret oralit dari mulai kecil. Luar biasa sehingga sehat. Ingat, kematian tidak mandang orang sehat, orang sakit. Tidak melihat sudah tua apa muda. Karena itu disebut mysterious problem. Allah mengingatkan sebelum kematian datang kepadamu, menjemputmu, fayaqula, maka berkatalah dia. Ini orang yang lengah nih Pak, nu meleng, jelma meleng Pak. Fayaqula, maka dia berkata, maka berkatalah dia. Begitu datang malaikat Israel, di sini kematian datang itu ya malaikat Israel datang menjemput, mau mencabut nyawanya. Rabbi laula akhartani, duhai Allah Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau berkenan tolong ya Allah. Bayangkan Pak, tangguhkan ya Allah, waktu sebentar saja, tangguhkan ya Allah kalau engkau berkenan, tangguhkan ya Allah, jangan sekarang, nggak apa-apa sebentar saja ya Allah, mau sejam kek, 1 hari, pokoknya sebentar ya Allah, setengah jam kek. Karena sebentar itu umum Pak, bisa beberapa menit saja. Untuk apa? Coba bayangkan. Jika engkau berkenan, tangguhkan nyawa saya ini beberapa saat, sebentar saja. Fa'asaddaku, agar aku bisa bersedekah. Bayangkan. Agar aku bisa bersedekah ya Allah. Untuk bersedekah ya Allah, supaya aku bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin. Dan dalam waktu sebentar itu aku ingin menjadi orang soleh ya Allah. Kebayang Pak, nutara ngaji, hayang ngaji heula. Neangan pengajian kemana coba? Mau dicabut nyawana jam 11, berang, aya pengajian jam 11 pan jarang Pak. Pagi atau zuhur. Coba. Datang malaikat jam 2 siang, jarang majelis taklim siang hari itu. Jam 2 itu. Dicabut nyawa jam 12 malam, mau nyari tablik akbar. Gimana kalau jam 1 sudah tutup pengajian kata malaikat semua? Bayangkan kalau bahasa ini ya, ingin menjadi orang soleh, yang nggak sholat di situ dia baru terasa, yang nggak pernah mau ngaji di situ dia terasa. Kalau kata ini baru nyaho dia, yang koret-koret, yang pelit-pelit, baru nyaho di situ. Orang biasa sampai teriak-teriak minta sedekah, apa minta waktu untuk sedekah. Dan itu dibiasakan santri ya, dari kecil biasakan. Kedermawanan itu tidak bisa ya illa marhimah rabbu. Coba biasa dari kecil. Kalau terbiasa dari kecil insya Allah. Atau dari sekarang. Oke lah yang lalu melewat. Sekarang, bismillah. Minimal apa? Senyum. Tapi dapat hadis itu udah koret kene Pak. Ayo senyum we banyak. Duit mah tetap utuh Pak. Ayo bilang ada anak yatim, senyum. Yatim, padahal duit banyak, senyum. Kamu gak pernah kasih, kan sudah cukup, senyum juga sedekah. Innalillahi. Bukan begitu memaknainya. Salah satu di antara sedekah itu bagi orang yang tidak mampu, nah cukuplah memperbanyak senyum. Gitu. Pengen membantu, tapi untuk saya saja ya Allah, untuk saya pribadi saya saja masih banyak kebutuhan. Misalnya. Apa yang bisa saya lakukan? Tenaga. Bantu apa kek? Tenaga juga tidak ada, pikiran Pak. Memikirkan. Wah nggak bisa doa atau doa. Ini mah udah doa kagak, tenaga tidak, mikirkan enggak, duit enggak. Kan musibah itu. Lebih parah apa? Komennya yang banyak. Ya Allah. Ngeritik aja orang. Ini nggak ada, kita masih punya senyum, mulut sehat, senyumlah paling nggak. Ketemu senyum. Sudah yang lain-lain enggak, senyum pun berat kan, musibah itu. Ini musibah Pak, harus disadari itu. Ada orang Masya Allah rezekinya mudah memberi, tapi senyumnya susah. Agak mending, agak gitu. Mendingan. Yang koret senyum mulu gitu, sedikit mending. Yang parah sudah nggak pernah senyum,
koret lagi, pelit, nauzubillah min dzalik. Plus gede adat, oh nemen. Emosional gitu Pak, temperamen. Oh udah parah. Anda kita dalam Allah ya. Walatulamu dan tidak akan dicela engkau wahai anak Adam ala kafafin dalam berkecukupan, enggak ada dicela. Wabda dan mulailah bima ta'ul. Wabda bima ta'ul, mulailah. Dengan siapa nih? Kepada siapa? Kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi untuk sedekah itu, Pak, mulai yang paling afdal itu orang kerabat kita dulu, Pak. Jangan tuh yang jauh, oh bikin Palestina, dulu sorangan, misalnya, waduh, lebih bukan main, dianggap dosa kayak. Keluarga dicoba ada tetangga, oh bahaya. Banyak kali dulu, Pak RT pernah kan sampai pajak itu harus jangan sampai ada warga yang, mohon maaf misalnya, keluarga tidak tahu, pada kelaparan dan yang sampai. Karena kan tidak bisa, para pusat, para kiai ataupun saat tidak bisa mengontrol. Harus ada yang mengontrol. Ya kayak kemarin itu ada kasus di mana nih? Satu bapak ibunya gantung diri, anaknya diracun tuh. Stres karena tidak bisa makan. Yang viral ini. Katanya masih dari jawaban Allah. Ibu jangan diri, Pak. Anak-anaknya diracun mati. Ya Allah. Dan itu kamu sudah sampaikan dari mana gitu? Jangan sampai. Alhamdulillah dulu ada di satu tempat biasa datang kerjasama karena beliau memikirkan datang sudah 10 sampai meninggalnya. Perhatikan selalu ya inilah ngobrol gitu. Jadi makan orang tua yang sudah sepuh diperhatikan ya makan orang tua apa sih? Soal bisa program tadi dan tolong catat itu dalam amal kebaikan. Itu juga jangan sampai karena kita tidak bertanggung jawab. Itu juga sudah salah, bukan sedekah yang salah. Tidak peduli dengan keluarga atau dengan tetangga. Tapi kalau ada itu diam aja, beritahu. Boleh jadi tetangga kita yang mampu itu tidak tahu. Kalau sudah tahu, sudah beritahu tidak tahu, langsung saja dari Allah. Kita mikirin, jangan malah itu apa ngomongin. Wah, si anak kita di mana itu? Itu dengan Allah ditanya itu. Jangan banyak komen, tapi tidak ada action gitu. Karena musibah juga ini. Nah, wabda bima ta'ulu kata Nabi dan mulailah dengan orang yang jadi tanggunganmu dari anak-anak. Cukup itu ini anak, ada keluarga yang lain, sama kerabat, ada tetangga. Tapi kalau kita lagi ziarah, nah ini awas, alamat dari kepada saya, hati. Lagi suatu rohim, satu Jawa Timur, di mana ada orang bilang, ini siapa nih? Kalau saya bilang ini, jangan sudah duluan. Wah ini mah, kok ini ada? Ya Allah itu sudah duluan. Perkara dia mau buang apa? Nah kita kasih aja. Kan yang kita itu kan dia. Nggak usah, itu orang. Bagaimana kalau benar? Siapa yang menurut saya? Sudah, kita Allah aja. Ya Allah, saya sudah memakai. Semampu kita. Kalau meragukan ya, tidak besar-besar kalian bisa berikan. Begitu. Nah, jangan begini. Oh, kemarin itu dalam pengajian dahulukan keluarga tetangga. Kalau kita sedang Jawa Timur, ada orang yang sangat membutuhkan. Itu juga salah. Gagal paham, salah gitu. Ya, gagal paham. Nggak tuntas mungkin ya. Kalau ngantuk atau belum tuntas dan dia pulang. Nah itu Pak. Jadi bukan harus level begitu. Ketika kita tadi makan orang yang paling sedang sangat kalau kebutuhan yang kita lakukan. Ini dalam kondisi normal di rumah saya ada ini ada urusan. Satu keluarga tahu yang mana. Walaupun ada kita bekerja baik tapi ini nggak pernah mendekat, nggak pernah. Itu ujian juga buat kita. Dengan doa paling tidak Pak, doakan. Allah kemudian doa dalam buat yang sempatnya dalam sendiri bapak dan berkata